Baik. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kristianus William Gapo dengan NIM F02712310002. Jadi di video kali ini saya akan membuat video tutorial eh, untuk mata kuliah Otomasi Perpustakaan menggunakan SLIM 9, yaitu di bagian menu sirkulasi. Nah, di menu sirkulasi ini merupakan tempat untuk peminjaman maupun pengembalian nih. Ada juga aturan-aturan peminjamannya dan riwayat peminjaman. Tetapi yang pertama, kita mulai dari peminjaman terlebih dahulu. Di start transaction atau mulai transaksi, kita masukin member ID atau ID anggotanya. Misalnya ini. Nah, di member ini merupakan member yang masuk ke dalam SLIMS kita. Misalnya dia ingin meminjam buku dan di buku tersebut ada kode barcode atau kode dari buku tersebut. Misalnya kodenya merupakan PD 00001. Kita klik enter. Nah, jadi otomatis sistem di SLIMS ini sudah membaca bahwa si member ini sudah meminjam buku ini. Nah, jika sudah selesai, kita klik yang selesaikan transaksi. Oke. Nah, jika sudah, kita ke sini yaitu quick return atau pengembalian cepat, yang dimana misalnya ada buku kembali itu di menu ini, yaitu di pengembalian cepat. Misalnya kita masukkan saja, misalnya buku tadi itu merupakan ini. Jadi buku tadi sudah dipinjam, sudah ditransaksikan, kemudian ingin dikembalikan. Kita klik ini, sesuai nomor kodenya, kemudian kita klik enter. Nah, maka bukunya otomatis muncul di sini. Nah, kemudian ada kita masuk ke bagian aturan peminjaman atau loan rules. Nah, di menu ini, di menu aturan peminjaman ini akan berpengaruh pada transaksi peminjaman atau sirkulasi, sehingga perlu dilakukan pengaturan untuk semua tipe anggota sesuai kebijakan perpustakaan masing-masing. Jadi, ini bisa disesuaikan berdasarkan perpustakaan masing-masing. Karena yang saya buat video ini sebagai contoh, misalnya kita membuat aturan pinjam baru seperti ini. Nah, di sini ada menu-menu, yaitu misalnya tipe anggota, standar atau mahasiswa. Menyesuaikan kembali, kemudian jenis koleksinya apa, semua misalnya. CMD-nya juga semua. Batas pinjam misalnya 2. Kemudian periode peminjaman 7. Lalu batas pinjaman ulang adalah 2. Misalnya. Ini hanya sebagai contoh. Jadi teman-teman menyesuaikan kembali dengan kebutuhan anggota maupun aturan perpustakaan tersebut. Kemudian misalnya denda setiap harinya, misalnya 1.000 misalnya. Nah, ini juga bisa menyesuaikan ya aturan di perpustakaan tersebut, masa tenggang yang terlambat. Saya sini 0 saja, jadi tidak ada masa tenggang. Kemudian save. Maka ada aturan baru. Jika tadi ada aturan, di atasnya adalah aturan yang saya buat sebagai contoh. Nah, di bawah tadi juga saya sekalian menunjukkan bahwa aturannya seperti itu. Nah, kemudian riwayat pinjaman. Nah, di riwayat ini kita bisa melihat
buku-buku dan siapa saja yang meminjam bahan bacaan di perpustakaan milik kita atau perpustakaan yang kita buat sistemnya di Slims. Misalnya di sini ada tadi Sang Alkemis ini dipinjam oleh salah satu member. Kemudian ada daftar keterlambatan. Nah, di sini tidak ada data karena di sini hanya menunjukkan catatan koleksi-koleksi yang terlambat atau belum dikembalikan oleh semua anggota. Karena tadi sebagai contoh, sini saya akan menjelaskan saja. Nah, kemudian di reservasi ini, nah di sini adalah berisi catatan daftar pemesanan koleksi yang dilakukan oleh para anggota jika telah diatur pada menu membership. Nah, jadi di menu sirkulasi ini merupakan menu transaksi peminjaman maupun pengembalian buku. Ada juga riwayat-riwayatnya dan kita bisa membuat aturannya sesuai kebutuhan perpustakaan kita. Oke, mungkin hanya itu saja penjelasan saya mengenai menu sirkulasi di Slim 9 bulian. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Jika ada salah dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.